Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Wulandari dengan NIM 1211 dari kelas 4B Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun video yang saya buat kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiolinguistik yang diampuh oleh Ibu Rizky Erdayani SPD MA. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu mengenai interferensi dan integrasi bahasa. Sebelum kita mendalami mengenai interferensi dan integrasi bahasa ini, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu konsep dari interferensi dan integrasi bahasa tersebut. Interferensi dan integrasi bahasa merupakan bagian dari ilmu linguistik terapan, yaitu pada bagian sosiolinguistik. Menurut Marni, di dalam bukunya pada halaman 3 pada tahun 2016, sosiolinguistik merupakan ciri serta berbagai variasi bahasa dan hubungan di antara masyarakat penutur bahasa tersebut. Jadi di dalam sosiolinguistik ini tidak hanya terfokus pada bahasa itu sendiri, tetapi di dalam sosiolinguistik ini juga ada membahas mengenai ciri-ciri, karakteristik, serta berbagai hubungan-hubungan yang terdapat di antara bahasa dan penutur bahasanya sendiri. Nah, setelah memahami mengenai konsep dasar dari interferensi dan integrasi tersebut, maka kita akan melanjutkannya ke dalam pengertian interferensi dan integrasi itu. Menurut Nababan pada tahun 1984, interferensi adalah kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek pertama ke dalam bahasa kedua atau dialek kedua. Jadi di dalam interferensi ini adanya pengaruh dari bahasa satu ke bahasa lainnya, yang mana pengaruh ini nanti akan menyebabkan kekeliruan atau kekacauan di dalam bahasa yang dipengaruhinya. Sedangkan integrasi menurut Weinreich pada tahun 1970 adalah suatu keadaan di mana unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau sekelompok orang, sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima sebagai bagian dari sistem bahasa mereka. Jadi di dalam integrasi ini, proses interferensi tadi yang mana kekeliruan tadi itu terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus, yang mana hingga akhirnya karena interferensi ini terjadi secara berulang-ulang, terjadi secara terus-menerus, ini menyebabkan terjadinya integrasi, yaitu penerimaan dari interferensi tadi. Jadi di dalam interferensi, kekeliruan itu masih dianggap sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di dalam integrasi, kekeliruan itu sudah dianggap sebagai suatu kebenaran dan bahasa yang tadi diinterferensi telah dianggap sebagai bahasa itu sendiri. Atau dengan kata lain, di dalam integrasi ini, kata-kata yang tadinya masih diinterferensi itu sudah diserap atau dimasukkan ke dalam kamus pengguna bahasa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar belakang dari adanya interferensi dan integrasi tersebut. Yang pertama akan kita bahas mengenai latar belakang penyebab terjadinya interferensi. Latar belakang munculnya interferensi ini yaitu karena penutur bahasa yang kurang memiliki sikap positif terhadap keberadaan bahasanya, sehingga bahasa tersebut tercampur dan terpengaruhi oleh bahasa lain. Jadi, dengan tidak adanya kesetiaan penggunaan bahasa satu, itu akan menyebabkan tercampur aduknya antara satu bahasa dengan bahasa lain. Sehingga dengan adanya ketercampuran antara satu bahasa dengan bahasa lain inilah akan menyebabkan lahirnya interferensi. Contohnya bisa kita lihat dari penggunaan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris pada kalimat berikut. Hai Nesa, apakah kamu tahu Yasmin akan merit kapan? Nah, kata merit di situ itu adalah bahasa Inggris, yang mana dalam pembicaraan tadi pada kalimat tadi, pembicara itu menggunakan B1, yang mana B1-nya itu bahasa Indonesia. Namun karena terjadinya terpengaruhnya adanya kekacauan, adanya kekeliruan dari bahasa lain yaitu bahasa Inggris, yakni pada kata merit, maka itu terjadi interferensi. Karena di dalam bahasa Indonesia atau di dalam B1, kata merit itu bukanlah kata baku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang terjadinya integrasi.
Latar belakang terjadinya integrasi yaitu karena interferensi yang terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau sekelompok orang, sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima dan dianggap sebagai bahasa itu sendiri. Contohnya, pada penggunaan kata Assalamualaikum. Nah, kata Assalamualaikum itu merupakan kata atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab. Namun karena sudah seringnya penggunaan Assalamualaikum itu di dalam bahasa Indonesia, maka di dalam bahasa Indonesia kata Assalamualaikum itu telah diserap atau telah termasuk ke dalam bahasa itu sendiri. Jadi di dalam awalnya itu adalah bahasa asing atau bahasa luar, di dalam integrasi itu dianggap sebagai bahasa itu sendiri karena proses interferensi tadi telah terjadi secara berulang-ulang dan telah dianggap sebagai bahasa itu sendiri oleh pengguna bahasa tersebut. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis interferensi. Menurut Suito pada tahun 1983 di dalam bukunya halaman 55, interferensi dapat terjadi dalam semua komponen kebahasaan. Artinya, interferensi dapat terjadi dalam beberapa bidang, baik itu bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikal dan bidang-bidang kebahasaan lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu bidang-bidang tersebut. Yang pertama dari bidang fonologi. Di dalam bidang fonologi, interferensi ini terjadi pada tahap bunyi bahasa yang diujarkan. Contohnya, ketika orang Jawa mengucapkan kata yang diawali oleh fonem B, D, G, dan J, maka ia akan menambahkan bunyi sengau pada fonem awal setiap kata tersebut. Contohnya, ketika orang Jawa mengucapkan kata kota Bandung, maka dia akan mengatakan Bandung, yang mana pada fonem awalnya yaitu fonem B, mereka menambahkan bunyi sengau huruf atau fonem M, sehingga hal itu termasuk ke dalam interferensi fonologi. Yang kedua yaitu interferensi morfologi. Interferensi morfologi terjadi apabila dalam pembentukan kata suatu bahasa menyerap afiks-afiks dari bahasa lain. Nah, afiks-afiks ini adalah imbuhan-imbuhan. Jadi di dalam interferensi morfologi terjadinya penyerapan dari imbuhan-imbuhan bahasa lain yang diserap ke dalam bahasa satu. Contohnya, penggunaan imbuhannya pada kalimat mohon maaf, apakah bapaknya ada di kantor? Nah, penggunaannya pada kata bapak tersebut di situ merupakan afiks atau imbuhan dari bahasa Jawa yang diserap di dalam bahasa Indonesia. Yang mana imbuhannya di dalam bahasa Indonesia itu tidaklah ada, tetapi imbuhannya ini ada di dalam bahasa Jawa, yang mana dapat diartikan bahwa proses interferensi morfologi tadi itu adalah interferensi yang terjadi di antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Yang ketiga yaitu interferensi sintaksis, yang mana di dalam interferensi sintaksis ini terjadi pada struktur kalimat B1 yang dipengaruhi oleh struktur kalimat B2 ataupun sebaliknya. Baik itu B1 yang mempengaruhi B2 atau B2 yang mempengaruhi B1. Contohnya, ketika orang Indonesia yang belum mahir berbahasa Inggris, lalu ada pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti, "Can you speaking English?" Maka ia akan menjawab, "Yes, little I can." Nah, little I can ini adalah struktur kalimat bahasa Indonesia yang artinya, iya, sedikit-sedikit saya bisa. Padahal jika diartikan itu ke dalam bahasa Inggris murni, artinya bukanlah seperti itu. Yang mana struktur dari bahasa Inggris tersebut bukanlah yes, little I can. Nah, yang selanjutnya yaitu interferensi semantik. Interferensi semantik dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu interferensi perluasan makna yang disebut sebagai ekspansif, interferensi penambahan makna yang disebut aditif, dan yang terakhir interferensi penggantian makna yang disebut replasif. Interferensi dari perluasan makna atau ekspansif contohnya itu pada konsep revolusi. Pada awalnya konsep revolusi hanya dikenal sebagai revolusi kenegaraan, yang mana dari negara yang belum merdeka menjadi negara merdeka. Namun pada saat ini konsep revolusi itu sudah berkembang, yang mana bisa jadi dia yang awalnya belum bisa untuk bebas lalu menjadi bebas. Contohnya juga ada dari jadi konsep revolusi
negara, konsep revolusi wanita, konsep revolusi pemikiran. Jadi ada pembaruan dalam banyak hal. Itu juga dari peradaban, jadi teknologi, dari banyak hal pokoknya. Yang selanjutnya itu ada konsep interferensi penambahan makna atau aditif. Contohnya itu dari konsep makna kata pria. Pada awalnya makna kata pria di situ hanya diterapkan pada seorang bapak atau hanya seorang ayah. Lalu pada saat ini sudah diterapkan ke dalam banyak hal, baik itu adik laki-laki, paman, maupun seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki, maka ia disebut sebagai pria. Yang terakhir itu ada interferensi penggantian makna atau disebut juga sebagai replasif. Contohnya konsep bapak. Nah, konsep bapak ini pada awalnya itu hanyalah orang tua, dimana di sini hanya mengarah kepada orang tua, tetapi karena adanya pergantian makna, adanya pergeseran makna, maka bapak ini juga bisa menjadi om atau menjadi orang guru, dimana konsep bapak ini tidak hanya lagi terfokus kepada pengertian orang tua. Yang terakhir itu ada leksikal, yang mana di dalam leksikal ini interferensi itu terjadi karena penyerapan unsur kalimat yang berupa kosakata dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Jadi di dalam interferensi leksikal ini kita menyerap bahasa-bahasa yang dari bahasa luar. Contohnya, apakah kamu tahu anak akan merit kapan? Nah, kata merit di sini adalah penggunaan bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Padahal seharusnya bisa saja dia bertanya, apakah kamu tahu anak akan menikah kapan? Maka itu akan menjadi kalimat yang benar, yang mana di situ tidak perlu terjadi interferensi lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis integrasi. Menurut Soliha di dalam bukunya pada halaman 374 hingga 375 pada tahun 2018, integrasi memiliki 4 bentuk, yaitu audial, yang berbentuk pendengaran, visual yang berbentuk penglihatan, dan juga penerjemahan langsung, dan yang terakhir penerjemahan konsep. Yang mana pada integrasi audial, pada integrasi pendengaran, seseorang itu mengintegrasi suatu bahasa karena pendengarannya, mana pendengaran di sini sudah terjadi secara berulang-ulang dan telah dapat diterima oleh para pengguna bahasa tersebut. Contohnya, ketika orang Indonesia mendengar orang Belanda mengatakan buah zursak, maka mereka setelah mengalami pendengaran itu secara terus berulang-ulang, dan juga masyarakat Indonesia sering menggunakan kata zursak untuk menyebutkan buah, maka setelah diintegrasi, kata zursak tadi berubah menjadi kata sirsak di dalam bahasa Indonesia, yang mana kata sirsak ini juga telah termasuk ke dalam kamus bahasa Indonesia. Selanjutnya ada integrasi visual atau penglihatan, yang mana pada integrasi visual ini seorang penutur itu atau seorang pengguna bahasa, masyarakat bahasa itu bisa mengintegrasi suatu bahasa melalui penglihatan dari tekstual dari bahasa tersebut. Contohnya di dalam bahasa Inggris terdapat kata standar, yang mana ketika diintegrasi karena sudah terlalu sering melihat dan menggunakan kata-kata standar tersebut, maka orang Indonesia mengintegrasinya menjadi kata standar. Yang ketiga yaitu penerjemahan langsung. Nah, dalam penerjemahan langsung ini masyarakat pengguna bahasa itu mengintegrasi suatu bahasa dari terjemahan langsung dari bahasa yang mereka integrasi. Contohnya, kata airport di dalam bahasa Inggris ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi bandara atau bandar udara, yang mana ketika itu diintegrasi ke dalam bahasa Indonesia, masyarakat pengguna bahasa Indonesia juga menganggap bandara itu sebagai bahasanya sendiri. Selanjutnya yang keempat itu ada penerjemahan konsep. Nah, pada penerjemahan konsep ini masyarakat pengguna bahasa itu menerjemahkan suatu kata itu berdasarkan konsep dari kata tersebut. Contohnya, medication di dalam bahasa Inggris ketika diterjemahkan berdasarkan konsepnya di dalam bahasa Indonesia itu menjadi pengobatan, yang mana konsep medication dan juga konsep pengobatan itu adalah sama. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab interferensi dan integrasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor penyebab interferensi. Menurut Wenrich pada tahun 1970 di dalam bukunya halaman 64 sampai 65,
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kedwibahasaan penutur. Kedwibahasaan penutur atau penutur yang bilingualisme ataupun trilingualisme itu akan sering atau akan beberapa kali mengalami interferensi. Dimana interferensi ini disebabkan karena penguasaan 2 bahasa atau 3 bahasa yang dikuasai oleh seorang penutur. Jadi ketika seorang penutur menguasai 2 atau lebih bahasa, maka dia akan dominan melakukan interferensi ini. Yang kedua yaitu tipisnya kesetiaan pengguna bahasa, yang mana dengan adanya tipisnya kesetiaan pengguna bahasa ini, seseorang itu melakukan interferensi secara terus-terus berulang-ulang berkali-kali, sehingga antara bahasa 1 dan bahasa 2 mereka campurkan sehingga terjadinya kekacauan dan kekeliruan di dalam bahasa tersebut. Yang ketiga, tidak cukupnya kosakata penutur. Nah, tidak cukupnya kosakata penutur ini bisa disebabkan karena di dalam bahasa penutur itu belum ada suatu bahasa yang dapat mengungkapkan hal yang dimaksud. Contohnya, pada awal COVID-19 kemarin, pada saat itu belum ada istilah, belum ada bahasa yang bisa menggambarkan COVID-19 di dalam bahasa Indonesia. Nah, karena hal tersebutlah para masyarakat pengguna bahasa Indonesia menggunakan istilah COVID-19 itu sebagai perujuk atau sebagai hal yang mengistilahkan, hal yang mengartikan penyakit COVID-19 tersebut. Yang selanjutnya itu kebutuhan akan sinonim. Lalu juga ada kebiasaan penggunaan bahasa ibu. Nah, seseorang yang telah terbiasa menggunakan bahasa ibu ketika dia menggunakan bahasa lain, maka dia juga akan sering melaksanakan interferensi ini karena ia masih terpengaruhi oleh bahasa ibunya, sehingga antara bahasa ibu dan bahasa lain terjadi pencampuran di antara keduanya. Atau yang terakhir itu ada prastise atau wibawa bahasa asing, yang mana pada prestise ini seorang penutur itu merasa bahwa dia akan lebih keren dan lebih menarik ketika dia mencampurkan antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Ya, padahal prestise ini akan menyebabkan interferensi atau kekeliruan di dalam penggunaan bahasa tersebut. Baik, yang selanjutnya itu mengenai faktor penyebab integrasi. Menurut Soliha pada tahun 2018 di dalam bukunya halaman 375 terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi. Yang pertama, karena kemiripan karakteristik dan kaidah bahasa, baik itu antara bahasa penutur atau bahasa penerima dan juga bahasa resipien atau bahasa pendonor. Jadi semakin mirip karakteristik dan kaidah suatu bahasa itu, maka akan semakin mudah untuk diintegrasi atau diterima di dalam pengguna bahasa masyarakat tersebut. Yang kedua, ada kepentingan unsur pemakaian bahasa. Semakin penting bahasa itu untuk diintegrasi, maka akan semakin cepat proses integrasi bahasa tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu sikap bahasa penutur penerima. Semakin terbukanya para penerima suatu masyarakat bahasa tersebut terhadap bahasa baru, maka akan semakin cepat pula proses integrasi dari penggunaan bahasa tersebut. Yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pengaruh interferensi dan integrasi. Jadi interferensi dan integrasi ini akan mempengaruhi 2 bahasa sekaligus, baik itu bahasa ibu atau bahasa penerima maupun bahasa resipien atau bahasa yang menjadi pendonornya. Jadi bahasa ibu ini adalah bahasa yang memang telah digunakan dari awal atau telah dikuasai dari awal oleh masyarakat penutur bahasa tersebut. Sedangkan bahasa resipien adalah bahasa yang menjadi pendonor atau bahasa yang diserap melalui proses interferensi dan integrasi tadi. Jadi dalam bahasa ibu dan juga bahasa resipien ini akan mempengaruhi beberapa hal. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut yaitu yang pertama, bahasa resipien tidak mengalami pengaruh yang bersifat mengubah sistem apabila tidak ada kemungkinan untuk mengadakan pembaruan atau pengembangan dalam bahasa resipien tersebut. Tetapi menurut Jacobson pada tahun 1972 di dalam bukunya halaman 491, bahasa resipien akan mengalami penambahan kosakata baru. Dengan arti di dalam pengaruh ini,
bahasa resipien atau bahasa pendonor itu akan mengalami penambahan kosakata baru, sehingga terwujudnya kosakata baru di dalam bahasa resipien tersebut. Yang kedua, bahasa resipien mengalami perubahan sistem pada subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikal maupun subsistem lainnya. Jadi, karena adanya pengaruh dari bahasa ibu ke bahasa resipien atau dari bahasa resipien ke bahasa ibu, maka akan terjadi perubahan yaitu pada sistem fonologi, yaitu pada bunyi, pada sistem morfologi, yaitu pada pembentukan kata, pada sistem sintaksis, yaitu pada pembentukan struktur kalimatnya, atau pembentukan subsistem semantik, yaitu pada makna katanya, atau leksikal pada penggunaan tata katanya. Nah, di sini juga mereka juga akan saling mempengaruhi. Nah, pengaruh ketiga dari bahasa ibu dan bahasa resipien ini yaitu kedua bahasa yang bersentuhan sama-sama menjadi donor dalam pembentukan alat komunikasi verbal baru yang disebut sebagai pidgin. Jadi pidgin ini yaitu kosakata atau bahasa-bahasa baru yang terjadi akibat dari pengaruh antara bahasa ibu dan bahasa resipien tadi. Jadi antara bahasa ibu dan bahasa resipien ketika dia menghasilkan kosakata baru atau menghasilkan subsistem baru, maka ia disebut sebagai pidgin, hasil dari subsistem dan juga bahasa-bahasa percampuran tadi. Baik, jadi dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwa interferensi adalah kekeliruan berbahasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa satu ke bahasa lainnya. Sedangkan integrasi adalah penerimaan atau penyerapan bahasa satu ke bahasa lain sebagai akibat dari pengulangan interferensi yang secara lama berlangsung, yang mana hingga akhirnya interferensi tersebut dapat diterima oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi untuk bisa membuktikan apakah suatu bahasa itu masih bersifat interferensi atau sudah bersifat integrasi, maka kita bisa melihat ke dalam kamus. Jika interferensi itu sudah ada di dalam kamus, artinya bahasa itu sudah diintegrasi. Tetapi ketika bahasa tersebut belum terdapat di dalam kamus, berarti bahasa itu masih terinterferensi atau masih dianggap sebagai suatu kesalahan akibat kekeliruan yang terjadi antara pencampuran satu bahasa dengan bahasa lainnya. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.